Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani porang dimanapun Anda berada ya. Jumpa lagi dengan Agus Porang. Pada kali ini kita sedang melakukan kontrol, ngecek tanaman porang, yang mana ini kita tanam dari bibit umbi isi 10-30 biji per kilonya. Ini kita tanam di luasan lahan 2 hektar dengan jarak tanam yang kita lakukan yaitu ini 30 cm kali kurang lebih 70 cm seperti ini. Penampakannya alhamdulillah sudah hampir 90% mekar. Nah, dan ini kita waktunya melakukan penyiangan karena gulma sudah mulai nampak di bawahnya. Ya, di sini kita tanam di semi naungan, walaupun naungannya nggak begitu banyak. Ini intensitas cahaya matahari masuk kurang lebih di antara 80%. Ini masih ada yang sebagian kuncup ya, ini belum mekar. Batangnya sebesar jempol kaki rata-rata. Ini ya, ini penampakannya. Kita berada di Desa Sumberbendok, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Nah, kita menanam ini dengan pola tanam semi liar. Jadi memang ini tak begitu intensif betul ya, karena lahannya di tengah hutan. Nah, peralatan kita cuma cangkul aja, jadi kita nggak bisa menggunakan alat berat ya, nggak bisa pakai jonder, traktor atau apa itu kultivator, nggak bisa. Ini kita menggunakan berbagai macam bibit teman-teman. Ada yang satu bibit dari umbi ya, ini bibit dari umbi yang sudah nampak bagus, nampak tumbuh duluan. Itu bibit dari umbi yang isi 10-30. Jadi dia lebih cepat tumbuh karena tanpa membuat mata tunas baru. Dia tinggal meneruskan pertumbuhannya ya, meneruskan pertumbuhannya dari mata tunas yang lama. Dan kita menggunakan bibit umbi belah juga ya. Bibit umbi belah ini cenderung agak lama karena dia memerlukan pembentukan mata tunas baru, sehingga dia lambat pertumbuhannya seperti ini. Nah, masih banyak yang belum kelihatan mekar atau masih kuncup-kuncup. Nah, ini di ladang ini penuh dengan porang. Ini ladang perdana ya kita tanami porang, jadi kita gunakan bibit seadanya. Yang ini adalah bibit dari umbi belah. Ya masih belum mekar, ada yang masih kuncup seperti ini. Dan ini di sela-sela setiap gulutan dari umbi belah ini saya sisipkan biji katak ini. Nah, itu biji katak kecil-kecil itu. Nah, ini maksud saya nanti ketika umbi yang besar ini sudah tumbuh mekar, maka dia bertugas untuk menaungi atau melindungi bibit umbi katak mini tadi dari sinar matahari yang terlalu panas.
sehingga bibit katak ini tidak menjadi kuning. Dan tujuan kedua, di sini kita melakukan pola tanam sekali seumur hidup. Nah, pada endingnya nanti kita panen yang besar, kita tinggalkan yang kecil. Yang besar tadi kita ambil, lalu yang kecil untuk tahun depannya. Kemudian biji katak yang jatuh dari yang besar tadi itu untuk siklus berikutnya. Dan begitu seterusnya. Maka setelah kita menanam dari umbi belah ini rencana saya panen 2 tahun atau 2 musim. Setelah itu seterusnya kita bisa panen setiap musim panen porang. Nah, seperti ini. Ya, ini kataknya, biji katak baru tumbuh juga, yang itu umbi belahnya, semuanya seperti itu. Nah, ini tumbuhnya biji katak ya, di sebelahnya sini ada umbi belahnya, dan sebelahnya ini juga ada umbi besarnya, sehingga nanti dia akan ternaungi oleh ini, oleh yang tumbuhan lebih besar. Kita kali seperti itu. Memang untuk jumlah bibit lebih banyak dalam 1 hektar karena kita double ya, gunakan katak iya, menggunakan umbi yang isi 10-30 iya, di sela-selanya masih kita sisipkan itu. Ada juga yang nanti ada bedengan, tapi nggak saya shooting lah. Itu yang dari biji bunga juga ada yang saya bedeng di sana. Ini penampakannya ya. Yang dari umbi isi 10-30. Perdana ini di lahan ini. Jadi memang ya tumbuhannya hanya itu aja. Beda kalau dengan lahan saya yang sudah saya tanami bertahun-tahun, ini pasti pola tanamnya sudah nggak aturan, jadi sudah desak-desakan, acak-acakan, karena pasti endingnya nanti biji katak yang paling kecil, walaupun kita sudah berupaya untuk mengutipnya sampai bersih, dia terselip, tertutupi oleh daun kering atau terselip di bawah kerikil-kerikil kecil, nggak nampak. Pada endingnya nanti tahun depannya tumbuh dengan sendirinya sehingga ya berdesak-desakan. Ini sudah waktunya penyiangan teman-teman, karena sudah nampak gulma di bawah ini, sudah nampak banyak gulmanya. Ini yang dulu juga dari umbi kecil-kecil sekali, ini dulu isi ya lebih dari 30, mungkin 50-an juga ada ini si kecil, sehingga nampak dari seperti tumbuhan dari katak ya. Alhamdulillah ini yang sudah tumbuh duluan sudah mulai tumbuh tunas susulan ya, itu tumbuh tunas susulan. Seperti ini hasilnya, karena kita lahan cukup luas, cukup banyak, sehingga untuk perawatan nggak bisa semaksimal mungkin karena tenaga juga terbatas. Jadi kali ini kita menggarap kurang lebih 11 tempat untuk lahan porang, 11 lokasi yang berbeda, sehingga cukup menguras waktu, tenaga, dan tentunya kantong ya. Nih ya, walaupun kita ini enggak turun tangan langsung, tapi ya kita harus rajin-rajin menengok, melihat bagaimana pertumbuhannya, apa yang
dibutuhkan untuk porang kita, sehingga ini besok insya Allah akan saya carikan pekerja untuk melakukan penyiangan matun, membersihkan rumput-rumputnya itu ya. Ini ya sedikit lah, baru berapa persen sudah tumbuh tunas susulan ya. Ini tunas pertama, ini tunas susulannya, dan ini ya, ini juga sudah nampak bakal tunas susulan. Seperti itu. Walaupun kita tanam dari bibit umbi, masih berpotensi juga untuk menumbuhkan tunas susulan. Itu berarti bukan hanya katak ya, katak dan spora yang bisa menumbuhkan tunas susulan, tapi umbi yang kecil dia pun bisa menumbuhkan tunas susulan. Seperti itu halnya. Dan porang ini dibudidayakan sangat mudah sekali, di semua tempat bisa kita tanam, di semua jenis tanah model kayak apapun bisa kita tanam. Seperti kata Pak Jokowi itu memang iya, tapi porang ini juga menurut saya mudah-mudah gampang, mudah-mudah sulit juga bagi yang belum tahu ya. Jadi memang kayak di teman-teman Sumatera itu ada porang yang tumbuhnya nggak sama dengan di sini, musimnya nggak sama karena curah hujannya juga nggak sama. Di sana itu ada yang menanam porang sejak bulan Mei sudah tumbuh, ada sudah tumbuh, namun durasi hidupnya ternyata ya nggak jauh beda lah dengan yang di Jawa. Dia hidup duluan juga mati duluan ya, seperti itu. Porang itu bukan berarti dia tumbuh duluan nanti siklus umurnya lebih panjang daripada yang tumbuh terakhir ya. Ya memang iya, cuma selisihnya nggak begitu banyak, mungkin sebulan ya. Jadi di sini sebulan sampai 2 bulan lah mungkin maksimal itu. Jadi di sini itu umur porang kurang lebih 5 sampai 6 bulan itu sudah mentok ya. Rata-rata 5 bulan, bahkan 4 bulan pun sudah ada yang mulai dorman ada. Tapi rata-rata 5 sampai 6 bulan. Itu di Sumatera ternyata yang tumbuh duluan sekarang juga sudah ada yang dorman. Nah, di sana saya kabarkan ternyata umurnya juga sekitar itu, 6 sampai 7 bulan itu. Jadi seperti halnya kehidupan ya. Siapa yang lahir dulu juga mati duluan secara hitung-hitungan ya, tapi ya secara logika lah. Siapa yang lebih tua pasti dia meninggal duluan daripada yang muda, seperti itu. Seperti halnya porang juga. Siapa yang tumbuh duluan, hidup duluan juga matinya duluan, dormannya. Berarti panennya mereka diestimasi ya bulan 2 sudah mulai ada yang panen ya. Sekarang aja sudah mulai ada yang dorman kok. Jadi seperti itu teman-teman. Ini review keadaan porang terkini dari Desa Sumberbenda, Kecamatan Saradan, di lahan seluas 2 hektar untuk pembudidayaan porang perdana dari berbagai macam bibit, mulai dari bibit umbi isi 10-30, bibit umbi belah, dan katak. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Semoga menginspirasi, menyemangati semua petani porang di manapun Anda berada. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.